Pada hari Jumat 19 Februari tahun 2021, Dinas Pertanian Luwu Timur melakukan rakor yang diselenggarakan di kantor BPP Kecamatan Tomoni, Desa Sumber Alam. Dalam rapat kali ini, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Insinyur Muarif yang didampingi oleh Kabid Perkebunan Muhtar SP dengan menghadirkan segenap PPL yang wilayah kerjanya masuk program serta menghadirkan 2 koperasi pengusul yakni KSU Kamu dan KSU Karyata. Sementara itu, dalam kata sambutannya, Kadis Pertanian Luwu Timur Insinyur Muarif menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan program PSR ini dan menjelaskan awal mula masuknya program PSR di Kabupaten Luwu Timur. Insinyur Muarif juga menyampaikan bahwa dirinya juga termasuk yang memperjuangkan program PSR di Luwu Timur. Dan bahkan ia mengaku saat dirinya dipindah tugaskan sebagai staf ahli, masih tetap memantau program ini. Sementara itu, dalam rapat tersebut, BPP Kecamatan Tomoni, Mangkutana, Tomoni Timur, Angkona, Wotu Burau, dan Nuha melaporkan lahan-lahan yang telah terverifikasi dan lahan yang belum terverifikasi. Dan bahkan dalam pelaporan BPP Kecamatan, terdapat data yang tumpang tindih antara data KSU Agro Mandiri Utama dengan KSU Anugerah Tani. Tidak hanya itu, BPP juga sangat menyayangkan dalam rapat penting ini KSU Karyata tidak menghadiri rapat tersebut. Dalam hal ini, BPP Burau melaporkan terkait verifikasi lahan yang dilakukan pihaknya telah ditunda sementara. Hal ini dikatakan langsung oleh Hajida selaku koordinator BPP Keburau. Tidak hanya itu, Hajida juga menyebutkan nama oknum Dinas Pertanian yang menyampaikan informasi penundaan sementara verifikasi lahan di daerah Burau. Terus terang untuk data yang kami terima ini, karena kami disampaikan dari dinas kemarin untuk ditunda sementara, jadi hanya sampai di situ saja dulu. Jadi sekitar 123,7 hektar dari sekian luas lahan yang kami terima. Kenapa ditunda? Ya. Kenapa ditunda? Betul, kami minggu kemarin kami dapat informasi bahwa untuk sementara kami ditunda dulu kegiatan verifikasi, dan sehingga teman-teman kami, saya sampaikan ke teman-teman untuk menunda sementara. Jadi tinggal kami menunggu lagi informasi selanjutnya untuk pelaksanaan verifikasi selanjutnya. Sekira itu barangkali. Dari yang infokan ditunda? Dari Ibu Isna Sengkabungan, Isna. Saya sudah memberikan informasi ke saya untuk penundaan. Sehingga teman-teman itu berhenti untuk sementara. Tentunya ya, kalau mau dilanjutkan tetap kami akan berusaha lanjutkan. Verifikasi tetap. Iya. Kemudian ini barangkali juga perlu kami sampaikan terkait dengan double nama. Tentunya memang ada antara koperasi kami dengan Karyata. Tetap apa yang disampaikan Pak Kabid kami lakukan, artinya tidak dilakukan verifikasi. Cuman mungkin ada yang perlu kami sampaikan bahwa ada satu lahan, satu namanya masuk suami, satu namanya istri di koperasi yang berbeda. Jadi itu barangkali perlu juga kami sampaikan lokasi yang sama. Bagaimana yang harus kami lakukan sebagai verifikasi di sana. Apakah kita mengambil data yang benar ataukah yang mana? Itu barangkali untuk sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya menerima laporan dari BPP, Dinas Pertanian juga menerima laporan dari KSU Agro Mandiri Utama terkait data-data pengusul Sapras. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan KSU Agro Mandiri Utama, Andi Ade Sudarsono SH, yang selaku Ketua Dewan Pengawas KSU Kamu menjelaskan bahwa pengusul pertama untuk menjemput Sapras adalah KSU Kamu, di mana dalam pengusulan Sapras itu telah diusulkan pada tanggal 10 Juli tahun 2020 dan telah ditandatangani oleh PLT Kadis Pertanian Amrullah. Usulan Sapras sebenarnya sudah kami usulkan sejak 10 Juli 2020.
dan ditandatangani rekomendasinya oleh PLT Dinas Bapak Kadis Amrullah. Saya menunggu progres bahwa data yang saya masukkan itu hari adalah 3.176 hektar untuk Sapras intensifikasi. Dan kedua, untuk pengusulan intensifikasi perluasan, saya usulkan 817 hektar. Itu tidak. Itu sudah dibuat rekomendasinya oleh Bapak Kepala Dinas PLT Kepala Dinas pada waktu itu di bulan tanggal 10 Juli 2020. Nah, seharusnya progres ini sudah dimulai untuk proses verifikasi, membentuk tim. Pada bulan 10 kami ditelepon lagi setelah kami dari kementerian. Saya langsung ke kementerian menghadap untuk mengusulkan mendadakan program ini. Saya ada bukti-bukti Pak ya, mengusulkan bahwa program yang ada di pusat kami mau datangkan, kami berusaha untuk datangkan karena kuotanya di Sulawesi Selatan Sapras tidak ada. Yang ada hanya peningkatan jalan produksi yaitu 100 hektar dibagi dua, Luwu Utara sama Luwu Timur. Kami berjuang Pak di sana Pak. Terbitlah rekomendasinya, ada Pak semuanya, saya pegang. Nah, seharusnya ini ditangkap lebih awal oleh dinas, dibentuklah tim yang seperti ini, bukan sekarang. Karena waktu yang diberikan oleh pusat, pada waktu saya ketemu Pak Dirjen Bun kemarin, itu saya dikasih waktu di bulan 2 ini. Tapi kalau memang kondisinya begini, mau diapa? Kita mengikut saja. Mudah-mudahan perjuangan kita bisa mendatangkan manfaat untuk petani sawit Kabupaten Luwu Timur, mensejahterakan, itu pertama. Terus pada waktu tanggal bulan 10 kami diminta datang per desa usulan Sapras dan diserahkan langsung oleh ketua Pak Samsul Bahri sama Pak Asbir ke Warkop Tanah Abang, diterima oleh Bapak Agus Parnawi komunikasi. Datanya ya Pak Nawawi ya, datanya itu kami sudah bagi Pak per desa, mempermudah untuk verifikasi. Dan itu juga belum terjadi di dinas. Hal ini belum dilakukan oleh koperasi sebelah. Saya tidak mau bersaing sebenarnya. Ini kan kita mau datangkan manfaat yang ada di Luwu Timur. Terus sekarang kami datang lagi meminta rekomendasi untuk pengusulan Sapras dan ditandatangani oleh Pak PLT Dinas baru-baru ini ya, bulan ini ya. Kami langsung ke Jakarta ke Dinas Provinsi, dan Dinas Provinsi bilang ke kami bahwa harus menjemput bola lagi ke Jakarta, dan kami lakukan. Dan setelah itu provinsi kabupaten harus bersurat untuk diterbitkan rekomendasinya. Pertama usulan Sapras di Indonesia adalah Kabupaten Luwu Timur, dan yang pertama yang direalisasi adalah Mamuju Tengah. Padahal kita ya loh yang duluan. Di Mamuju Tengah adalah 1.700 hektar Sapras diterima. Kenapa Luwu Timur tidak? Ya. Yang saya mau pertanyakan di sini, Koperasi Karyata belum melakukan pendataan CBCL, belum mulai, kami sudah mulai Pak. Kok tiba-tiba ibu-ibu sekarang BPP, koordinator BPP terima data yang ada di Koperasi Karyata, koperasi kamu dibelakangin. Ini bukan kita mau berlomba loh. Ini kita mau mensejahterakan, mendatangkan dana yang ada dari pusat ke Kabupaten Luwu Timur. Dan saya berjuang bersama. Ini ada bukti-buktinya. Saya ketemu Pak Menteri, saya ketemu Pak Kasdi. Nah, ada apa dengan oknum dinas? Saya sebutkan saja. Tadi Pak Ibu dari Burak sebutkan bahwa diberhentikan oleh Ibu Risna. Apa jabatan Ibu Risna memberhentikan? Ya, mungkin itu saya masih memandang, cuma saya sedikit memberi informasi bahwa usulan Sapras sudah jauh-jauh diusulkan oleh koperasi kamu. Sementara itu, di akhir rapat tersebut, Kepala Dinas Pertanian Insinyur Muarif menyampaikan bahwa keberhasilan petani itu ada di tangan kita. Makanya saya mengajak kita semua untuk memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Yang kedua, mari kita perbaiki tujuan kita dalam program ini. Jangan ada kepentingan di dalamnya. Kepentingannya hanya satu, mari kita perbaiki perkebunan kelapa sawit di Luwu Timur.
karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian kepada petani. Dalam rapat kali ini, Dinas Pertanian Luwu Timur dan para tamu undangan yang menghadiri rapat tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sebagaimana telah dianjurkan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Dari Kabupaten Luwu Timur, Rafli Reski Ramadan, Info TV melaporkan.